Shalom, selamat Natal saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya. Allah adalah satu pribadi atau oknum yang memegang kendali atas sejarah dalam dunia ini. Allah ada oknum yang mengendalikan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Dan Allah bisa menggunakan apa saja yang ada dalam dunia ini untuk menjalankan rencananya. Allah bisa menggunakan ikan untuk menjalankan rencananya di dalam kisah Yunus. Allah bisa menggunakan burung untuk memberi makan Elia. Dan dalam bacaan yang kita baca hari ini, Allah menggunakan bintang untuk memberitakan kepada dunia tentang kelahiran anak tunggalnya. Saudara-saudara, orang-orang Majus ini, mereka adalah ahli-ahli perbintangan yang berasal sekitar wilayah Sungai Efrat, berarti sekitar di Babel atau Irak saat ini. Saudara-saudara, percaya pada ramalan bintang dan orang-orang yang menggunakan bintang untuk meramal hidup ini, itu adalah kepercayaan kafir. Bahkan orang-orang Majus pun adalah orang-orang kafir. Lalu saudara, bagaimana sampai akhirnya orang-orang Majus ini bisa tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan? Saudara, setidaknya sedikit banyak pengaruh Israel ada di Babel ketika mereka dibuang ke sana. Ketika Babel menghancurkan Israel, ada orang-orang yang diangkut ke sana. Dan sedikit banyak ada pengaruhnya Israel di dalam kebudayaan Babel. Kita ingat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego bisa begitu berpengaruh di Babel. Dan saudara-saudara, sekalipun tidak ada data yang jelas bahwa Israel bisa mempengaruhi kebudayaan Babel, namun tidak mustahil bahwa kebudayaan perjanjian lama bisa dengan begitu mudahnya masuk di dalam kebudayaan Babel. Itulah sebabnya saudara, ketika orang-orang Majus melihat bintang itu, mereka lalu percaya. Mereka tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ada seorang raja agung yang baru dilahirkan. Dan saudara-saudara, bintang ini akhirnya menuntun mereka berjalan jauh dari Irak atau Babel sampai ke Israel untuk berjumpa dengan raja agung yang baru dilahirkan itu. Saudara-saudara, ini tentu berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, teolog-teolog Israel pada saat itu. Mereka yang berbaju gamis, bersikap agamis, dan pandai melantunkan ayat-ayat Alkitab. Mereka juga tahu dengan persis di mana Mesias akan dilahirkan. Tetapi ketika Mesias datang, mereka tidak peduli. Tapi orang-orang Majus ini, sekalipun mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika mereka mendengar tentang raja yang baru dilahirkan, mereka berusaha mencarinya. Mereka bukan hanya mencarinya, tetapi mereka juga datang untuk menyembahnya. Ini dikatakan dengan jelas ketika mereka bertanya-tanya di dalam ayat yang kedua, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, lihat orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu kafir ini. Tetapi ketika mereka tahu kelahiran tentang Mesias, ketika mereka tahu tentang kelahiran Raja yang agung itu, mereka datang untuk menyembah dia. Dan saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang berdosa, sekalipun mereka adalah orang-orang kafir, tetapi ketika mereka datang untuk menyembah dia, dia tidak menolaknya. Ini juga yang Yesus katakan,
Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Saudara-saudara, di Natal kali ini, seperti apa sikap kita terhadap Yesus? Apakah kita akan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para teolog-teolog hebat itu, yang pandai melantunkan ayat-ayat Alkitab, yang selalu berbaju gamis, tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak peduli? Ataukah kita akan bersikap seperti para Majus, rela mengorbankan segala sesuatu, rela berjalan jauh untuk menjumpai Raja yang baru lahir itu? Dan setelah mereka menemukannya, mereka mengatakan, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara, pagi ini bagaimana posisi kita? Bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Itu ditentukan bagaimana cara kita menyambut Natal kali ini. Selamat Natal, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari kisah tentang orang Majus yang datang mencari Yesus. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada ilmu-ilmu perbintangan, dan itu adalah sesuatu yang kafir. Tapi ketika mereka mendengar tentang kelahiran Raja itu, tentang kelahiran Mesias, mereka datang dan menyembah Dia. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami agar dalam Natal kali ini, kami juga mau menyebut Engkau sebagai Raja yang baru lahir. Dan di Natal kali ini, kami mau datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara.